إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فلا ينبغي له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم قونا والمسلمين. اللهم فرجنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا والدين وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله. اتقوا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الآية حبيبة. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyalipan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi yang cerah yang barokah ini kita semua bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha beserta rangkaiannya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Yang kedua kalinya, salawat wassalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia yang insya Allah kita tunggu syafaatnya besok pada yaumul akhir. Masyarakat muslimin, jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku khotib yang pertama-tama berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan rasa iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni sanggup melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulullah dengan ikhlas, dan sanggup untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah dengan sabar. Wa insyaallah, kalau kita menjadi seorang mukmin dan mukminat yang takwanya, insyaallah jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sedang Idul Adha rahimakumullah. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah sebagai badai cemburu dunia, jamaah haji Indonesia tahun ini tidak bisa diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga supaya keselamatan jiwa jamaah tidak tersebar dari virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jemaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing sekitar, yaitu yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji, dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun ini, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah kita lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji atau ONH, namun giliran saatnya berangkat, rahimahullah. Kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, rukun di Arafah, dan melempar jumroh. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda kepada katanya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insyaallah, kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemakbulan haji kelak. Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, "Fa'idza azzabat qawlatan la Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Yang artinya, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha musallul yakin rahimakumullah. Dengan ditunjuknya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ketetapan Allah, ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji.
Kain ihram para putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah seperti mayit yang tertembus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, ma'al muslimat, jamaah surat Al-Baqarah rahimakumullah. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi serta ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa menerima atau memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita pribadi. Harta dan materi dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa inna ta'adda nafiqu Allah la tahsuha inna Allah la taqudu rahimah. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nahl ayat 18. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan makna kurban sendiri yang berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba yaqrabu kurban wa kurbanan, yang artinya adalah dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha, wassalatu riyaqin rahimakumullah. Dari hari ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit masa pandemi saat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ihdinas siratal mustaqim. Jalallahu wa iyyakum minal muttaqin. Ya mujibas sa'ilin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. أشهد أن لا إله
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله، افعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك